Now, you are watching Humanity Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, kembali lagi bersama saya Vini Auliani dalam program People Talk Podcast by Didi TV. Dan kali ini saya ditemani dengan bintang tamu dan juga narasumber istimewa kita, yakni ada Bapak Eri Sudewo. Dan sebelumnya saya akan memberikan profil beliau yang merupakan praktisi di bidang karakter building dan juga merupakan penulis yang sangat produktif. Di antaranya banyak sekali buku yang ditulis oleh beliau. Di antaranya adalah Best Practice Character Building Menuju Indonesia Lebih Baik, Nasib, Nasab, dan Nisab, serta Manajemen JIS. Selain itu beliau juga adalah konsultan CSR di berbagai perusahaan ternama di Indonesia. Dan juga merupakan pelopor dari manajemen amal modern di Indonesia. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah membangun pendidikan karakter melalui pembelajaran jarak jauh. Untuk itu langsung aja kita sapa nih pembicara kita pada kali ini. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Baik-baik. Sibuk pasti terus sibuk membangun karakter building ya Pak? Harus disibukkan ya. Kalau nggak sibuk seolah-olah kita lemah lesu. Jadi dengan pandemi seperti ini saya tetap mengaktifkan diri. Saya sudah 6 kali 7 kali membuat tes anti rapid itu. Tes anti rapid. Jadi kalau satu kali itu 14 hari, 6-7 hari berarti saya udah berapa? Ini terus keliling. Ini baru kemarin kembali dari Bandung. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Eri, sebelum kita lanjut untuk membahas nih mengenai membangun pendidikan karakter di masa pembelajaran jarak jauh ini, saya mau ajak teman-teman insan muda dulu nih Pak ya, untuk teman-teman insan muda bisa berkolaborasi kebaikan. Nah, apalagi saat ini udah masuk bulan November, di mana kita sudah mulai memasuki program Humanesia Dompet Duafa. Salah satu programnya adalah Kado Akhir Tahun Humanesia Dompet Duafa, di mana diantaranya adalah program Pelajar Berjuang Belajar, pembelajaran jarak jauh. Ini adalah program untuk memberikan bantuan pendampingan belajar melalui gadget, juga kuota internet bagi pelajar yang membutuhkan. Selain itu juga ada kado anak yatim serta sedekah Al-Quran. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget nih. Insan muda bisa langsung berpartisipasi, berdonasi dengan transfer melalui rekening yang ada di bawah ini, ataupun scan barcode di layar atau kanal donasi milik kami, yakni donasi.dompetduafa.org/peduli pendidikan gitu. Oke, kita tunggu ya insan muda kolaborasi kebaikannya. Oke, nah langsung aja nih kita akan membahas mengenai topik kita yang sangat menarik sekali, yaitu membangun karakter pada pembelajaran jarak jauh. Nah Pak Eri, kita kan selama dari bulan Maret sampai November ini kita terutama adik-adik kita di bangku SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu mengalami perubahan dalam proses pembelajaran gitu. Kita belajarnya jarak jauh nih. Nah, ini untuk proses bangun karakter ini seperti apa gitu kan ya Pak Eri. Namun sebelumnya saya mau tahu juga nih, Pak Eri kan praktisi di bidang karakter building. Nah, kalau boleh tahu nih, awal mulanya Pak Eri bisa nyemplung atau bisa menggeluti bidang karakter building ini, awal mulanya itu ceritanya seperti apa gitu sampai menjadi seorang praktisi handal gitu yang mungkin bisa ditiru oleh para insan muda. Nah, terus juga karakter orang kan beda-beda nih Pak Eri. Ada nggak pengalaman menarik yang kira-kira wah berkesan nih, waduh karakter orang beda-beda banget gitu ya, dan cara menyiasatinya itu juga seperti apa gitu Pak? Silakan. Pertama, entah harus bersyukur atau kita mengucap, saya memang anak yatim. Nah, sebagai anak yatim itu di zaman saya kesulitan itu. Beasiswa cuma mimpi-mimpi aja. Sementara di luar negeri beasiswanya keren. Nah, ini membuat saya harus berpikir keras. Pada waktu SMA kelas 2 saya sudah menurunkan intensitas belajar saya. Saya cuma ingin sekolah melanjutkan, itu ikatan dinas. Nah, saya tidak terpikir untuk kuliah itu. Nah, dengan segala kesulitannya itu terus dijalani.
Saya menyadari itu. Jadi ketika orang tua dibawa ke liang kubur, saya bersyukur orang tua saya dimakamkan di Taman Pahlawan. Setidak-tidaknya kita tidak bicara tentang kos, biaya. Di sana negara yang tanggung, yang merawat segala macam. Jadi pada waktu orang tua dibawa ke Taman Pahlawan itu di Kalibata, saya sudah minggir itu. Saya mengenal dalam diri saya, wah masa depan gua suram ini, madesur. Itu umur berapa tuh Pak? Masih SMP itu, SMP. Jadi saya sudah berpikir keras, bagaimana caranya supaya tetap bisa meraih seperti anak-anak normal lainnya. Dan baru belakangan saya sadar mengapa Rasulullah di yatim piatukan. Ternyata harapan anak yatim itu sedikit. Satu, andaikan pemimpin adil, dan kedua, andaikan orang-orang kaya mau jadi dermawan. Nah itu dalam perjalanan saya hampir kita tidak dapat. Maka bagi saya adalah kepintaran nomor 2. Yang paling pokok adalah jujur dan disiplin. Ya kalau kepintaran saya harus punya uang untuk kursus. Jadi pernah suatu saat ujian, ulangan bukan ujian, teman saya di sebelah dia kursus sehingga bisa mengerjakan aljabar di zaman saya. Sekarang matematika itu nilainya dia bagus, saya menangis itu karena wah gua nggak bisa karena memang tidak ada yang mengcoach, membimbing supaya kalau rumus ini enggak. Jadi itu hal yang harus saya terima. Di sana saya sadar itu. Kalau anak yatim sudah miskin, tidak jujur, nggak ada yang mau ajak. Anak yatim tidak punya apa-apa, kemudian tidak kerja keras, nggak ada yang mau ngajak itu. Nah itu membuat saya harus melakukan hal yang harus saya lakukan. SMA ini cerita menyedihkan. Saya hampir tidak pernah jajan, kecuali satu ketika habis olahraga kan haus, itu harus saya paksa untuk minum saja. Saya kumpulkan uang seperak demi seperak itu selama 6 bulan hanya untuk membeli 1 celana. Jadi itu perjalanan buat mendidik saya. Mendidik harus seperti apa ini. Dan singkat kata saya lulus SMA tapi gagal untuk ikut ikatan dinas. Pada waktu Akabri saya ikut, orang tua saya juga militer. Ibu saya sudah ngomong itu, mau nggak kamu dikoneksikan dengan namanya Pak Wiyogo. Pak Wiyogo itu Danjen Akabri, dulu pernah menjadi gubernur DKI. Beliau itu, saya bilang nggak usah lah, Akabri aja pakai kata BDC. Dan ceritanya kaderullah saya nggak diterima itu. 200 orang yang tes lulus Akabri di Jakarta di angkatan saya, 175 itu sudah punya sponsor semua. Yang 25 termasuk saya nggak punya sponsor itu. Sehingga besoknya hari ini diumumkan nama saya dilengkapi. Dalam hati saya bergurau membesar hati saya, wah negara ini nggak tahu orang hebat ini. Sehingga saya nggak diterima gitu bercandanya saya untuk membesar hati saya aja. 2 hari kemudian berkasnya saya ambil itu di Kodam. Nah pagi saya ambil, siangnya ada berita dari Surabaya, kontingen Jawa Timur Akabri itu 1 bus terbalik. Sehingga dibutuhkan pengganti. Yang paling mudah adalah dari Jakarta. Nah saya nggak kepanggil kadarullahnya, kenapa? Karena berkasnya sudah saya ambil. Sehingga nama saya, itu memang bukan nasib saya di sana. Oke. Kedua saya tes pilot. Dari sekian ratus orang, kelompok saya dibagi-bagi, tinggal saya sendiri. Dan pada waktu tes terakhir, denyut nadi saya tinggi sekali itu. Duk. Wah. Hanya karena itu saya nggak diterima. Oke. Saya pulang, saya di bis menangis. Karena saya tahu bahwa ibu saya pasti pinjam uang. Untuk saya bisa ikut tes pilot. Itu jadi penyesalan saya, kenapa saya harus merepotkan orang tua. Oke, 1 tahun saya tidak melakukan apa-apa kecuali olahraga. Saya tinggal di Bulak Rantai, di komplek Bulak Rantai. Secara sosial ini pejabat-pejabat negara. Di sebelah kiri saya rumahnya Pak Tri Sutrisno. Di belakang rumah saya namanya Pak Rudini. Di depan saya adalah Wira Hadi Kusuma, Umar atau belakangnya Wira Hadi Kusuma. Jadi pejabat-pejabat. Dan di ujung sana senior saya namanya Else, itu menikah dengan yang namanya Sigit Soeharto. Jadi secara ekonomi saya ambruk, tapi secara sosial lingkungan saya orang-orang kuat lah, orang-orang yang punya posisi
sehingga itu tidak membuat sosialis saya gentar gitu. Oke, secara ekonomi saya ambruk, dan 1 tahun kemudian saya ikut kuliah, coba-coba arsitek, dan ternyata arsitek biayanya Masya Allah, ballpointnya khusus, meja gambarnya, penggarisnya, mahal semua itu. Setahun kemudian saya ikut tes di perguruan tinggi negeri, dan alhamdulillah keterima. Saya terakhir ngambil jurusan arkeologi, pikiran saya arsitek candi, arsitek macam, dan ternyata memang susah. Oke. Dan sederhananya pada waktu itu teman-teman saya bisa menulis, mengapa gue nggak bisa menulis? Harusnya juga bisa. Dan saya bersyukur tulisan pertama saya diterima di Sinar Harapan, tulisan kedua saya diterima di Kompas. Jadi bagi saya untuk membuktikan bahwa kita menulis bisa sudah, itu sudah saya mulai produktif. Oke, dan kemudian saya ikut ujian sarjana, ikut pusat penelitian arkeologi di bawah Dignas. Pikiran saya ini pegawai negeri, penelitian atau dosen, peneliti dosen itu sesuatu yang kira-kira berbeda. Dan ternyata memang problemnya ya nggak beda lah. 5 tahun saya dari 3A naik 3B, saya mundur, bergabung dengan teman-teman wartawan Tempo Bedol Desa, 40-50 orang, itu membuat Muslim Newspaper. Maka Berita Buana, manajemen baru saya ikut terlibat, kemudian berubah menjadi Republika. Nah, Republika lahir tanggal 4 Januari tahun 93. Nah, kemudian Dompet Duafa lahir 2 Juli 93. Republika dengan renstra luar biasa, Dompet Duafa tidak pernah terfikirkan dan tidak ada renstra. Bismillah, saya ingat nasihatnya Darul Arkom, ketika Anda diberi tugas dan Anda merasa bisa, maka Allah akan memberikan kepada Anda. Tapi ketika Anda diberi tugas dan Anda merasa tidak bisa, berdoalah karena Allah akan membantu kita. Dan itu Dompet Duafa berjalan. 10 tahun kemudian 2 Juli 2003 saya mundur. 10 tahun, cukup. Saya ingat nasihat Michael Jordan, pebasket NBA Chicago Bulls. Sebagai pemain, kita harus tahu kapan turun panggung. Nah, itu kedewasaan harus menginginkan. Jadi ketika kita turun pada waktu lagi baik, itu yang terbaik. Nah, ini sebenarnya memberikan warisan yang baik. Tapi jangan lupa, rumah tinggal bisa diwariskan, rumah tangga tidak bisa diwariskan. Islam bisa diwariskan, iman tidak bisa. Sholat bisa diwariskan, khusyuk nggak bisa. Ya, jadi perilaku nggak bisa diwariskan. Apalagi karakter, itu harus dilatih, diulang-ulang, dibiasakan. Gitu. Itu perjalanannya. Maka tadi terakhirnya yang menariknya, untuk pertama kali saya diminta Dompet Duafa setelah saya mundur bicara di hadapan 400 penerima beasiswa di Jogja. Saya menangis itu. Saya bilang, saya susah sekali dulu cari beasiswa. Sekarang Anda, waduh, Masya Allah. Sekarang banyak lembaga seperti Dompet Duafa. Jadi anak-anak yatim sekarang, jika dia mau saja usaha, insya Allah banyak yang memberikan fasilitas kemudahan. Gitu. Masya Allah, itu dia tadi Insan Muda, cerita perjalanan dari Pak Eri ini. Dari awal beliau merintis usahanya untuk bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi, banyak kendala, dan kalau sekarang ini banyak sekali kemudahan gitu ya, jadi kita harus bisa memanfaatkan itu semua gitu. Lalu kalau untuk ada berbagai macam karakter ini Pak di masyarakat, kan banyak sekali karakter, ada yang emosional, ada yang sabar. Ini kita kalau dari pengalaman Pak Eri sendiri menanganinya itu, mengatasinya seperti apa Pak? Memang ini mohon maaf mudah diucap tapi susah untuk dipraktekkan. Antara konten dengan konteks. Kontennya itu, karakter itu adalah sejumlah sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari. Semakin banyak sifat baik yang menjadi perilaku, maka semakin kuat karakternya. Ketika orang kuat karakternya, leadership-nya insya Allah muncul. Itu sudah otomatis. Nah, ketika semakin lemah karakternya, maka dia menjadi problem maker atau part of the problem atau semacam itulah. Jadi selalu ini yang masalah. Maka kalau seperti teman saya mengatakan, Supardili, manusia ini dibagi 3. The winner, safe seeker, sama loser. The winner itu dia adalah pemenang, kedua adalah cari aman saja, dan ketiga adalah orang pecundang.
Nah sekarang kita berada di mana? Ketika orang karakternya kuat, kalaupun dia tidak berhasil, tetap karakternya tidak remuk gitu. Nah, ini namanya the winner. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya, untuk meraih dunia kita harus punya kemampuan. Seperti tadi saya katakan, saya ujian aljabar jeblok. Teman saya keren sekali karena dia pandai dan dia punya bimbingan belajar. Sementara saya paham bahwa otak saya biasa-biasa saja dan tidak pernah ikut kursus karena tidak punya uang. Sehingga ya perkembangannya, itu untuk meraih dunia harus punya kemampuan. Ada uang, ada macam-macam. Tapi untuk meraih akhirat itu tidak perlu kemampuan, cukup kemauan saja. Mau sabar nggak? Mau ikhlas nggak? Mau kerja keras nggak? Nggak ada biayanya nih. Misalnya tadi kalau kita nilai nih, kita pulang ke rumah, istri saya bilang begini, Mas, sekarang senyumku dibayar ya 10.000 per senyum. Satu hari 20 kali senyum, wah 20 kali 10 200.000. Satu bulan ambruk saya, akhirnya cerai itu. Kalau tadi karakter harus dengan kemampuan enggak? Karakter itu pendidikan hanya mau apa enggak? Itu meraih akhirat. Nah jadi ini kita ibrohkan yang paling canggih atau paling tough yang sering kita dengar adalah kisahnya Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab tertawa, ditanya, bahasa gaulnya, lo ngapain ketawa? Aduh, Allah menjanjikan surga begini begitu ya, kan senang. Tapi kadang-kadang Umar juga menangis. Lo kenapa nangis? Saya ingat, anak saya perempuan tidak salah, saya pendam hidup-hidup sampai mati. Itu kan tabiatnya. Jadi setelah dia masuk Islam, berubah semuanya. Maka perilaku itu bisa baik, bisa buruk. Perilaku buruk namanya tabiat. Perilaku baik namanya karakter. Nah, tabiatnya tidak disiplin, curang itu tabiat. Tapi kalau disiplin, itu bagian dari karakter. Karena karakter tadi adalah sejumlah sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari. Dan itu harus dilatih terus. Disiplin yang paling berhasil adalah di militer. Caranya adalah paksa 3 bulan untuk bangun pagi jam 4 pagi. Terpaksa 2 tahun bangun pagi jam 4 pagi. 5 tahun lagi bisa bangun pagi jam 4 pagi selalu. Dan akhirnya 20 tahun seumur hidup terbiasa bangun pagi. Paksa, terpaksa, bisa, biasa. Itu disiplin. Tapi kalau bicara ikhlas, nggak bisa dipaksa seperti itu. Harus dengan kesadaran. Kesadaran dari mana? Ini bicara iman, bicara hidayah. Maka kalau lihat YouTube-nya di Hidayat, di dalam konteks yang begitu kacau ini, apa sih doa pamungkasnya? Saya perhatiin dan ternyata di Hidayat sederhana. Kita minta hidayah, petunjuk. Kalau kita mendapat petunjuk semuanya insya Allah jadi baik. Saya bilang iya nih. Keren, di Hidayat itu cerdas itu. Cerdas dan banyak lah. Saya banyak belajar dari sana untuk mengambil sari-sarinya. Tapi kembali tadi itu karakter. Karakter bisa diubah nggak bisa. Contohnya Umar bin Khattab. Nah maka ada husnul, ada su'ul khotimah. Nah ketika ada orang yang selalu berbuat keliru misalnya, mudah-mudahan dia husnul khotimah. Karena pada waktu perjalanan akhirnya itu. Tapi yang masih diingat adalah tadi tabiat dengan karakter. 2 hal berbeda. Baik, jadi itu udah tadi penjelasannya. Jadi kalau untuk karakter itu bisa dibangun ya dan bisa dirubah. Nah sebelum lebih jauh nih, mungkin bisa dijelaskan juga ke insan muda. Jadi bagaimana untuk membangun karakter itu, Pak, atau karakter building itu tadi? Ya, memang ini tidak lepas dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Tadi saya katakan, apakah saya harus bersyukur atau tidak sebagai anak yatim? Ada anak yatim juga berhasil, lebih baik. Ada juga anak yatim akhirnya juga layu sebelum berkembang. Itu di samping dari keluarga, juga perjalanan lingkungannya. Kedua, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika orang tuanya, mohon maaf, koruptor. Koruptor itu mengambil duit anak yang seharusnya buat anaknya gitu maksudnya? Artinya dia korupsi di kantor, di kantor juga. jadi kerja dimanapun juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kan sering kita dengar, di dalam diri ini ada seketul
daging, kalau baik baiklah, kalau buruk buruklah. Apa itu? Namanya hati. Hati ini pengaruhnya paling banyak dari mana? Salah satunya adalah makanan. Jadi ketika orang tuanya koruptor, maka anaknya dikasih makan yang tidak halal. Ini membuat hatinya jadi. Maka pertanyaannya, ketika orang tuanya di bawah KPK, dia mengatakan kepada keluarga ini dan itu untuk mendapat dukungan. Maka keluarga pun sudah dikasih uang tidak halal, dibujuk untuk membantu dia bekerja sama di dalam maksiat. Nah, kalau anak-anak seperti ini kemudian tumbuh di masyarakat, tidak pernah mendapat pendidikan yang baik. Kalau mendapat pelajaran banyak sekali orang di Indonesia terpelajar, tapi tidak terdidik. Artinya gelarnya luar biasa, tapi perilakunya, apakah orang yang korupsi di pemerintahan itu orang-orang bodoh? Ya, mohon maaf, misalnya seperti di sebuah lembaga lah, bagian anggaran. Dari awal itu sudah direncanakan untuk disisihkan. Dan itu berapa bagian saya. Ini membuat hal yang kira-kira mungkinkah membangun karakter di Indonesia? Ya kemungkinan sih mungkin. Tapi persoalannya adalah bahwa jangan lupa ini persoalan korupsi di Indonesia itu berpuluh-puluh tahun terlembaga dan sistematis. Jadi kalau ada orang kena stroke, itu enggak sehari dua hari. Perjalanan dia hidupnya seperti apa? 20 tahun, 30 tahun dia stroke. Apakah mungkin bisa dalam waktu sehari dua hari dikasih obat selesai? Korupsi seperti itu. Kalau Hugeng mengatakan, korupsi itu ibaratnya seperti mandi besar. Pertama harus cuci dulu kepalanya. Mengapa dicuci kepalanya? Supaya kesananya beres. Artinya apa? Korupsi itu harus diberesin bosnya dulu. Coba dilihat di kepala kita. Kepala kita ada kuping, ada otak, ada mata, ada hidung, ada mulut. Anggota tubuh kita kan nggak ada apa-apa. Artinya kaki tangan, anak buah. Tapi kalau kepala kan dia punya kecerdasan, punya mata untuk memantau, punya mulut memberikan perintah, punya kuping untuk mendengar dan itu, dan mendesain segala macam. Nah, itu kepala di atas. Jadi ketika kita mandi, membersihkan korupsi, tidak mandi besar, cuma mandi badan, kepala yang tidak dibersihkan, jadi nggak tuntas seperti itu. Nah, keluarga seperti ini kan jadi kasihan anak-anaknya. Maka garda terdepan dan terakhir keluarga korupsi dan di mana? Ada pada istrinya. Jadi kalau bapaknya datang pulang dari kantor bawa uang, istrinya tidak bertanya uang ini dari mana di luar gaji, maka berbahaya itu. Bapak tidak bisnis, tidak dapat warisan, tapi seminggu sekali atau 3 hari sekali bawa amplop banyak. Tidak pernah ditanya, maka pembunuhan karakter terjadi sejak di dalam kandungan. Nah, kalau istri tidak bertanya, akhirnya keluarga ini. Dan ketika suaminya ditangkap polisi, dia nggak percaya, oh suami saya baik-baik aja kok, kenapa dianggap korupsi? Karena suaminya tidak pernah gitu. Nah, ini juga ada terdepan ini, terdepan dan terakhir posisi. Bapak itu ibarat kepala sekolah, ibu ini ibarat guru. Kepala sekolah datang ke sekolah hanya bicara tentang kebijakan. Ibu sebagai guru datang ke sekolah mendidik anak-anaknya. Jadi baik tidaknya anak di rumah itu sangat tergantung pada ibunya, bukan bapaknya. Apalagi bapak seperti saya, yang seminggu sekali insya Allah keluar rumah. Yang setiap hari mendidik anak saya kan istri saya, gurunya. Saya datang cuma terima bersih. Jadi ketika ada bapak bisa mendidik anaknya hebat, itu keren sekali. Contohnya Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, anaknya 10 atau 12 saya lupa, semuanya hafiz Quran. Dan semua anak-anaknya yang sudah lulus SMA, perguruan tinggi negeri. Tinggal 2 anaknya SMA dengan SMB kalau nggak salah. Saya bilang, Masya Allah, ini keren sekali orang tua, ideal sekali. Nah itu bisa kita contoh itu. Bagaimana dia membangun karakter. Saran saya mungkin setelah ini bisa ke Pak Irwan Prayitno untuk menginginkan apa ilmu dia. Oh keren sekali itu, insya Allah. Tips-tipsnya ya bisa membangun karakter hingga membentuk generasi muda seperti itu yang unggulan. Masya Allah. Oke, nah baik Pak Eri, kita sekarang beralih ke pembelajaran jarak jauh ini. Di mana tenaga pendidik juga kan mengalami
perubahan ya dalam metode belajar, juga pemberian materi gitu. Nah, kalau dilihat dari membangun karakter, ini seberapa penting sih membangun karakter atau karakter building ini perlu diberikan untuk para pendidik kita nih? Apalagi terutama saat pembelajaran jarak jauh sekarang ini gitu. Ya, memang ini sangat penting dan yang harus disyukuri tentu tidak kemudian membesar-besarkan diri atau apa istilahnya. Kita berada di perkotaan. Sekolah ini meskipun di pasar minggu, pinggiran Jakarta, tetap Jakarta adalah pusat Indonesia. Kemudahan fasilitas melek semua. Ngebayang nggak kalau di lereng gunung, di tepi pantai, di perbatasan, saya sampai Nunukan, Sebatik, ngelihat rumput tetangga memang hijau itu. Jadi kalau malam melihat Malaysia itu Masya Allah, begitu nengok dari sendiri, aduh, itu hujan batu di negeri, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri harusnya baik kepada kita. Oke, itu pepatah-pepatah yang harus kita garis bawahi. Nah, fasilitas yang ada di luar Jakarta, Banten saja bermasalah. Nah, kalau di sini alhamdulillah sekolah ini adalah sekolah berbasis karakter dengan buku karakter building yang kita tulis tahun 2011. Salah satu hasil dari karakter itu adalah sekolah ini adalah bersifat not for profit. Sekolah ini tidak bisnis. Sekolah-sekolah swasta yang lain bisnis, saya nggak melirik mereka. Not for profit. Not for profit artinya apa? Pendiri yayasan ini menginvestasikan uang agar sekolah ini bisa berjalan. Ini gedungnya kita dapat dari seorang wakif. Wakif ini anaknya menjadi nazir dan kita di sini tidak berbayar. Sama-sama kita mengisi aktivitasnya, fasilitasnya disiapkan. Nah, dengan begini kita leluasa. Maka orang-orang investasi di sini menginvestasikan uang tidak untuk bisnis, kemudian keuntungannya surplusnya masuk kantong. Orang yang bekerja di sini dibayar. Jadi menariknya adalah ketika kita tidak membisniskan, maka tidak ada pikiran kurang baik di antara pendiri. Pikiran kita positif semua. Ketika guru-guru tahu bahwa pendiri yayasan ini tidak membisniskan, spirit dari guru-guru untuk memajukan sekolah ini kuat sekali. Dan kita bersyukur pandemi selama ini tidak mengurangi gaji guru 1 rupiah pun. Sementara saya tidak tahu di sekolah lain seperti apa. Hanya memang akhirnya kita bergilir untuk masuk karena tidak ada murid. Nah, itu bergilirnya adalah dengan Zoom dan macam-macam. Untuk Zoom kita sedang menyiapkan membuat studio. Karena sekolah ini sekarang SD Smart School di Jalan Kecapi, Ragunan. Ini sekolah berkarakter. Kita akan ubah sekolah ini menjadi SD, SLTP, SLTA, namanya Sekolah Adab Kepemimpinan. Adab itu DNA-nya Islam. Kepemimpinan ini konteks. Jadi kalau ada orang yang tidak menjadi pemimpin, kemudian tidak menjadi kiamat bagi dirinya. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, apa yang harus dilakukan? Nah, itu dengan Zoom diartikulasikan atau diajari. Kira-kira orang tua seperti apa dengan anaknya? Dan kalau tadi dikatakan ada murid yang bolos menyapa di sini, insya Allah di sini nggak ada. Sekolah ini alumninya sudah 6-7 angkatan. Sekolah ini melahirkan alumni-alumni, satu cirinya, tidak mau nyontek. Kedua, berani berkata. Ketiga, kritis. Dan selanjutnya, sopan. Ini dia. Ini dari omongan guru-guru dan ini kalau sekarang ada murid-murid, kamu datang, mereka bertanya, Ibu ada acara apa? Ditanya itu. Mereka juga ingin tahu. Dan kita punya namanya kegiatan community service. Community service itu kita terjun ke masyarakat. Siapa yang terjun ke masyarakat? Anak-anak murid kita. Mereka belajar, mewawancara. Yang paling menarik adalah ada sebuah masjid SOP-nya baik. Diambil, kemudian ditirukan ke masjid yang lain. Presentasi mereka di hadapan imam masjid, pengurus masjid. Ini anak-anak pasangan masjid dilatih bicara seperti itu. Nah, jadi anak-anak yang bicara orang tua ya senang-senang ya begitulah kayak anak-anak ya. Tapi kebiasaan untuk berkomunikasi di depan masa sudah
Sudah dilatih gitu ya Pak. Nah itu jadi yang paling persoalan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak tahan untuk segera supaya anak-anaknya cepat dan segala macam. Sementara ada prosedur di sekolah ini waktunya anak untuk santai sebenarnya, tidak perlu langsung otot. Tapi orang tua kita maunya anaknya matematikanya nilai 11, bahasanya 10, kemudian IPA-nya 12 misalnya seperti itu. Hanya orang tua sekarang yang harus dididik oleh orang tua, oleh guru-guru. Nah, anak-anak menjadi stres. Gitu. Oke Pak, nah itu kan tadi orang tuanya gitu Pak ya, perlu dikasih bimbingan juga untuk pembentukan karakter. Nah kalau untuk pemberian pendidikan karakter untuk anak didik itu seberapa penting sih Pak pemberian karakter untuk anak didik itu? Karena sampai 5-6 tahun itu kan golden age. Golden age ya. Golden age itu ada kekeliruan di kita. Ketika di usia ini anak pandai membaca, kita senang. Senang gitu. Saya ketemu dengan pemilik kopi Excelso ya. Ya Excelso. Ngobrol-ngobrol di bandara. Dia mengatakan begini, ini orang Cina, kaya sekali. Dia saya heran dengan anak-anak sekarang. Oh, kenapa? Tidak mau cium tangan kepada kita. Orang kaya. Jadi dia bukan jor-joran naik mobil, enggak. Saya heran dengan anak-anak SD, anak kecil. Ketemu kita salamannya cium tangan enggak mau. Saya berpikir, ini pendidikan karakter. Jadi ketika anak-anak kecil sudah hebat membaca dan macam-macam, tapi adabnya tidak dilatih, oh berbahaya. Jadi ketika dari kecil adabnya dibiasakan, kalau masalah ilmu itu Google sudah perpustakaan paling dahsyat. Jago. Apa saja Google menyediakan. Maka pertanyaan sekarang adalah, apakah ada redefinisi sekolah? Apakah masih diperlukan sekolah-sekolah seperti ini? Ini ada pertanyaan begitu. Kita sendiri tanya sedang meredefinisi. Karena sekarang dengan pandemi seperti ini, Google sudah menjadi jawaban. Iya. Dulu saya sekolah harus bisa menghafal kali-kalian 1 sampai 100. Sekarang anak-anak nggak perlu. Sekarang lihat Google. Iya. Tinggal keluarin HP, cepat. Sek. Kalkulatornya sudah bisa. Nah, apakah itu kemajuan atau kemunduran? Kita bisa menjawab bahwa di satu sisi untuk percepatan bisa saja, tapi pada waktu konteks dengan bahaya. Kan dulu kalau ulangan IPA waktu berangkat dari Jakarta jam 7 sampai Bandung sekitar 120 km. Kalau 1 km, 10 km sekian menit berapa? Itu kan kontekstual. Itu yang sekarang agak saya tidak tahu apa dilatih betul-betul atau tidak. Oke. Ya. Jadi kembali sebelum pandemi sekolah ini membuat leadershipnya satu, ketua kelas digilir. Digilirnya bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Pokoknya setiap siswa yang ada di dalam kelas itu harus merasakan jadi ya kesempatan yang sama. Nah, di situ dilihat apakah leadershipnya kuat atau enggak. Yang leadershipnya kuat terus dibina, yang kurang kuat didorong. Yang kira-kira memang tidak punya leadership, kita harus mengatakan Anda gagal, enggak. Karena masing-masing punya talenta. Ini diperhatikan. Tapi yang paling penting adalah bahwa tiap anak di sini pendidikan karakter tidak pernah untuk nyontek. Jujur semua. Jujur semua ya. Nah, itu pokok-pokok yang paling utama. Baik. Nah, Di sebelum pandemi. sebelum pandemi itu intinya itu sangat penting sekali dibangun dari usia dini gitu. Cuma tadi kan kendalanya juga karena kan sekarang modelnya pembelajaran jarak jauh. Kalau tadi kan cium tangan, kalau dulu sebelum ada corona bisa diarahkan siswa untuk cium tangan Pak Guru dan Ibu gurunya dulu. Nah, kalau sekarang ini kan mereka lewat Zoom jarak jauh. Nah, ini bagaimana cara memberikan atau mengajarkan pendidikan karakter itu di saat sekarang ini kepada anak didik, dan juga apalagi tadi orang tua kan juga ada kendala, mereka yang diajar sama orang tua lebih cenderung orang tua itu lebih galak sama mereka dan bisa lebih kecenderungan membuat anak stres atau makin antipati untuk sekolah gitu melalui Zoom. Ini gimana jadinya Pak Eri? Tetap bahwa nanti Zoom itu akan menemukan logikanya sendiri. Tapi yang paling pokok adalah kita bahwa pendidikan ada akhlak ini diperkuat. Yang paling mereka bangun, nanti kita berdialog dengan orang tua. Bagaimana orang tua melaporkan anaknya, dan bagaimana pula anaknya melaporkan ibunya marah-marah terus misalnya.
Guru harus Jadi- bisa menengahi untuk menyatukan sih. Menyatukan Itu ya. wajar saja karena orang tua tuntutannya luar biasa. Banyak ya. Sementara anak-anak juga masih malas-malasan. Ini yang harus guru-gurunya masuk. Coba jangan ketemu logikanya sendiri. Nah, di community service pada waktu jarak jauh itu tetap dilakukan. Sekarang bagaimana anak-anaknya harus bercengkrama dengan lingkungannya. Nah, apakah juga harus melalui Zoom atau melalui WA atau apa itu diajari semua. Maka tadi saya katakan beruntunglah anak-anak yang di perkotaan, yang di desa di mana-mana sudah HP-nya susah, Iya. sinyalnya juga susah, pulsanya juga terus jalan. Jadi ada gap yang sangat. Ya. Nah ini harusnya ini dipecahkan oleh Mendiknas kita. Pemerintah ya. Ya pemerintah. Kalau Mendiknas kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mungkin mudah-mudahan bisa itu. Sebetulnya kalau pemerintah lebih punya kekuatan, punya posisi, punya kuasa, punya juga uang, kemampuannya lengkap. Jadi harusnya bagi saya lebih mudah itu untuk menjalankan. Yang tidak mudah adalah sikap saya sendiri sebagai ketua yayasan di sekolah ini, atau kalau saya jadi pejabat, sikap saya sebagai pejabat. Kalau saya sudah digaji besar, mahal, lebih dari cukup, apalagi yang saya cari? Hugeng menarik. Ketika Hugeng diangkat menjadi menteri iuran negara, dia dikasih mobil. Hugeng menolak. Apa jawabannya? Tugas saya sebagai menteri iuran negara adalah mencari uang, bukan menghambur-hamburkan uang. Dan saya tetap pakai mobil dinas polisian saya. Mobil yang dari keuangan saya tolak. Contoh sosok jujur Pak ya. Iya. Nah, sekali. Nah, oke, Hugeng sudah almarhum dan kemarin jauh sekali. Oke, saya memberikan contoh sekolah ini. Sekolah ini surplusnya itu dikembalikan untuk kesejahteraan guru operasional. Guru-guru di sini dilarang menerima sedekah apapun dari orang tua. Kalau ketahuan dua konsekuensi, gurunya dipecat, anaknya dikeluarkan. Oh iya. 3 bulan gempa bumi. Di sini mau nggak mau kebiasaan guru-guru kita di luar sekolah menerima, di sini nggak boleh. Kenapa? Harkat guru dihancurkan oleh orang tua. Nah sekarang dengan seperti ini orang tua dengan guru kita sama, berdiri tinggi, duduk sama. Kenapa? Kita guru sedang membuat sesuatu ke depan. Kalau sebagai ucapan terima kasih juga takut mengurangi ini ya Pak, Ya. keadilan gitu ya dalam Nanti kalau memberi nilai ada gitu. maksa, kasih ke kepala sekolah. Kepala sekolah Gitu. mengkoordinir. Kepala sekolah punya wewenang mendistribusi. Gitu. Ini perhatikan. Ketika satu tukang hilang, rumah terbengkalai. Iya. Ketika satu manajer hilang, target tidak tercapai. Ketika satu pemimpin hilang, organisasi dipertaruhkan. Tapi ketika satu guru hilang, nasib bangsa ini Pertaruhkan. dipertaruhkan. Jangan main-main. Baik. Itu sesuatu yang kira-kira. Nah kita ingin mengembalikan harkat guru. Maka guru-guru di Smart School ketika keluar kota, keluar negeri harus naik Garuda. Tidak boleh naik pesawat yang lain. Kenapa? Karena Garuda itu kan milik negara dan kemudian pelayanannya terbaik ya. Sehingga guru-guru bisa punya cerita untuk mengatakan bahwa yayasannya, ketua yayasan saya kalau kemana-mana saya naik Garuda, kemudian anak buah saya naik sepeda misalnya. Nah, bisa kita sama-sama. Sama-sama jadinya sama rata. Guru-guru di sini punya kesempatan setahun sekali studi banding ke luar negeri ASEAN. Ke Malaysia, Singapura, macam-macam. Dan harusnya tahun ini guru-guru Smart School memilih studi banding ke Vietnam atau ke Thailand untuk membuka wawasan macam-macam. Dan tahun 2019 sebelum pandemi Desember, guru-guru di sini dengan TU umroh sekolah itu. Ini kekuatan not for profit. Kompak jadi ya. Kalau saya sebagai ketua yayasan, uang surplus 45 miliar, boleh dong saya ambil 2 miliar. Nah, alhamdulillah kita tidak lakukan. Tidak. 2 miliar itu kita kembalikan ke guru-guru. Itu senang sekali guru-guru. Mereka bilang Masya Allah. Tidak ada sejarah sekolah seperti ini di Indonesia, kecuali Smart School. Masya Allah. Iya. Tadi kalau saya mengatakan mohon maaf, terlalu jauh melihat Hugeng, ini contoh sekarang. Ini namanya Smart School di Jalan Kecapi, Jakarta. Oke, ini bisa contoh untuk sekolah-sekolah lainnya dalam menerapkan itu tadi ya Pak,
kejujuran dan juga sama rata antara posisi guru dan juga wali murid gitu. Oke, nah tadi ada yang menarik tadi Pak Eri katakan kalau salah satu poin penting dalam karakter building itu adalah kejujuran ya kan Pak Eri yang perlu ditanamkan pada anak didik. Nah tapi ini kan salah satu kelemahan dari proses pembelajaran jarak jauh itu kita kan nggak tahu nih apakah anak-anak tuh benar-benar misalnya dalam mengerjakan tugas itu mereka yang mengerjakan atau orang tuanya gitu kan untuk tingkatan SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Terus kalau di tingkat kuliah juga ini yang lebih menarik lagi karena mereka sudah besar, itu biasanya dalam proses virtual meeting biasanya mereka punya trik-trik sendiri bahkan untuk mengelabuhi misalnya bolos dalam online kelas seakan-akan mereka hadir tapi sebenarnya mereka nggak hadir entah misalnya via kameranya di nonaktifkan gitu. Nah ini jadi bagaimana ini untuk membangun kejujuran itu tetap tersampaikan walaupun di tengah banyak kendala yang ada gitu. Jujur ini sebenarnya universal. Setiap kelompok manapun juga kalau untuk kejujuran lain lubuk sama jujurnya. Bukan lain ikannya. Lain ikannya boleh tapi jujur tetap karena semuanya dibutuhkan jujur. Agama apapun juga jujur. Apalagi smart school mendasarkan pada agama Islam. Bicara kejujuran itu bicara Al-Amin gelar Rasulullah pada usia 5-6 tahun. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa di. Nah ketika kejujuran ditanamkan pada waktu usia dini, ini bekasnya panjang. Tapi ketika kejujuran tidak pernah diterapkan, maka mahasiswa macam-macam akan terjadi. Gitu. Jadi dari orang tua sendiri juga yang mengarahkan ya? Biar Pertama dari guru dulu. dari guru juga. Kalau dari guru sudah oke, orang tua harus menangani. Nah kalau untuk teman-teman kita nih Pak yang di luar sana nih, biar mereka bisa tetap menanamkan kejujuran itu sebagai bagian dari karakter building itu caranya seperti apa tuh? Kan ini kan kalau di Smart School itu udah berjalan metodenya, tapi kan mungkin yang di luar tuh ada sedikit kesulitan nih gimana menyampaikan agar kejujuran tuh tetap bisa sampai gitu walaupun di tengah jarak jauh ini, pembelajaran jarak jauh ini. Caranya gimana jadi Pak Eri? Pendidikan karakter pertama itu ada di sekolah. Di rumah. Di rumah. Pendidikan karakter pertama ada di ibu, di rumah. Penyempurnanya sekolah, perbaikannya, tapi mengacaukan nanti masyarakat. Ketika di rumah tidak dapat, di sekolah tidak dapat, insya Allah kacau. Tapi ketika di rumah dapat, sekolahnya kacau, ini tinggal tergantung psikologi. Tapi di rumah tidak dapat, sekolah tidak dapat, pasti kacau. Nah jadi kembali, sekolah menyadarkan pada rumah untuk pendidikan tadi tetap. Jadi ada korelasi antara rumah dengan sekolah untuk memperkuat. Karena di masyarakat itu ibaratnya bangun pagi, siang, dan sore. Nah ketika bangun pagi, rumah mengelola, begitu siang hari, sekolah mengelola, sore hari itu anak sudah dilepas kepada masyarakat. Dia sudah besar dan macam-macam. Tapi kalau di rumah gagal, di sekolah gagal, insya Allah di masyarakat cenderung gagal. Kalau ada yang berhasil, itu ada suatu. Oh, jadi kita perlu mensinergikan 3 poin itu tadi ya, dari pendidikan karakter dari rumah, sebagai basicnya, terus sekolah dan juga nanti di lingkungan. Jadi insya Allah poin kejujuran itu tetap bisa tersampaikan walaupun sekarang kondisinya pembelajarannya jarak jauh gitu ya Pak Eri ya. Oke, baik. Nah kalau untuk ini nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada guru, dosen ataupun orang tua nih selama pembelajaran jarak jauh ini, karena kan banyak orang tua yang merasa tadi aduh kayaknya saya nggak sanggup nih untuk dampingin anak saya belajar gitu. Nilai-nilai penting apa yang harus dimiliki oleh orang tua dan juga pendidik itu tadi, dosen ataupun guru yang ini harus tadi keuntungan di perkotaan. Orang-orang tua punya pendidikan lebih ketimbang yang singkat kata di pinggiran, meskipun pinggiran juga belum tentu pendidikan lebih rendah. Tapi fasilitas di perkotaan tentu jauh lebih banyak ketimbang di jauh lebih banyak di perkotaan. Sehingga hampir tidak ada orang tua di Smart School yang istilahnya kedodoran untuk mengikuti pelajaran di sini. Dan tiap 2-3 bulan sekali ada pertemuan orang tua selama pandemi dengan kita, meskipun tidak masalah, bergilir, sama seperti pengambilan raport itu digilir. 1 hari berapa orang masuk
dan tidak boleh berkerumun. Itu dijelaskan apa harus dilakukan untuk pendidikan anak-anak, orang tua supaya tidak terjadi gap. Baik insan muda, saya informasikan juga bahwa saat ini kami berada di area lingkungan Smart School yang berada di kawasan Jagakarsa, di mana Bapak Eri ini beliau adalah juga merupakan ketua yayasan dari Smart School ini. Dan tadi juga Pak Eri sudah menjelaskan di antaranya beberapa metode yang dijalankan dalam Smart School ini yang dijalankan oleh guru terhadap peserta didik dan juga terhadap orang tua yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan juga kita terapkan ya Pak ya untuk kelancaran pembangunan karakter dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Kita lanjutkan lagi, nih menarik sekali. Tadi intinya nilai-nilai yang perlu ditanamkan untuk orang tua saat masa pandemi ini adalah pengertian dan juga kesabaran gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak sabar pengen anaknya cepat-cepat bisa, aduh nanti itu direm dulu, sabar dulu. Yang penting pendidikan karakternya itu yang utama. Tadi salah satunya kejujuran itu tadi. Nah terus selanjutnya nih inovasi nih Pak Eri. Inovasi apa nih yang harusnya tuh dihadirkan selama pembelajaran jarak jauh ini? Apalagi kalau terkait dari pengembangan karakter ini kan gimana ya, maksudnya gimana caranya agar proses pembelajaran itu bisa tetap fun tapi ringan gitu kan buat anak didik. Dan juga salah satu kendalanya ini ancamannya itu kan kalau sekarang anak didik belajar dengan gadget, mereka kan jadi lebih mudah untuk mungkin mereka melihat hal-hal yang harusnya mereka nggak lihat tapi mereka jadi bisa lihat gitu kan. Karena yang tadinya kita mungkin sebelum corona orang tua nggak boleh main gadget, tapi sekarang mau nggak mau pas ada corona ya pasti dikasih gadget gitu kan, karena itu merupakan salah satu sarana penunjang. Nah ini jadi inovasi apa yang harus kita hadirkan terkait hal ini gitu biar tepat sasaran dan nanti juga hasilnya juga sesuai yang kita harapkan gitu. Inovasi secara fasilitas bukan bidang saya ini. Tapi kalau inovasi bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu inovasi yang luar biasa. Pertama, tetap kita menyadarkan kepada anak-anak untuk konsentrasi kepada materi-materi pelajaran yang kita tawarkan. Kedua, mau tidak mau ada kerjasama dari orang rumah untuk memantau bagaimana anak-anaknya dalam proses belajar. Kalau memantau pada waktu proses belajar, insya Allah tidak terlampau ketat. Justru dipantau ketika sedang tidak belajar. Apakah anak-anak punya keleluasan untuk memegang HP 24 jam penuh atau dibagi waktunya? Nah, itu tergantung bagaimana sekarang. Kita juga mendengar apa yang kira-kira terbaik dilakukan oleh orang tua. Kita mendengar masukan dari mereka. Kalau masukannya make sense, insya Allah sekolahnya akan ikut menjalankan. Ini dua pihak untuk saling berkaitan. Selanjutnya kita memberikan tanggung jawab kepada anak-anak untuk tadi community service. Bagaimana tanggung jawab dia kepada rumah, kamar mandi, membantu segala macam. Ini dilakukan sangat penting pada anak-anak. Nah kalau anak-anak sudah terbiasa seperti ini, jangan dicegah. Misalnya ada tetangga tadi, anaknya mencuci mobil ikut, tapi agak baret. Ketika orang tuanya membentak karena mobilnya baret, nah itu kan tinggal sekarang bentakannya apakah bentakan emosi atau bentakan mendidik. Bahwa itu sudah terjadi, orang tua harus sabar juga untuk mengatakan kepada anaknya, kalau kamu mau cuci mobil, tanya dulu bapak, nanti mana emosi di ini. Nah itu ada dialog. Tapi ketika dibentak dan dimarahi, anak jadi trauma. Satu hal, traumanya membuat dia, ngapain saya ngebantu? Ngapain saya kerja? Ini mematikan anak-anak untuk tanggung jawab pada rumahnya. Nah, ini perlu proses dialog. Semua orang bisa marah, tapi marahlah dengan alasan tepat, kepada sasaran tepat, dan dengan alasan yang tepat. Dan sekarang dengan tujuan yang tepat pula. Kalau tujuannya tadi untuk mendidik, marahnya pasti mendidik. Tapi kalau tujuannya tidak ada, pasti emosinya meledak-ledak. Jadi beda itu, padahal sama-sama marah, gitu. Nah ini harus sangat diperhatikan oleh orang tua. Baik. Jadi anak juga menerimanya tetap dalam kondisi fun gitu ya. Iya. Stres gitu. Jangan dimatikan, jangan dimatikan. Jadi ketika sholat susah, ini malaikat kecil coba dilihat sana dia nangis karena kamu nggak mau sholat misalnya. Tapi di sana tuh yang zombie mereka sorak-sorak karena kamu. Nah, itu ada proses-proses seperti itu yang mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kesadaran. Memang harus dibuat fun, harus dibuat fun. Itu kan ringan tapi anak mudah menerimanya, jadi semangat gitu ya. Iya, insya Allah.
Amin. Nah selanjutnya ini Pak Eri, kalau menurut Pak Eri apakah lembaga sosial atau Ziswaf ini juga bisa turut andil dalam pembangunan karakter ini terutama selama masa pembelajaran jarak jauh ini gitu. Seperti misalnya Dompet Duafa, dan kita tahu juga di Dompet Duafa kan juga ada tadi program tentang gawai atau gadget dan juga pemberian kuota agar anak dapat terhubung tadi kan dengan fasilitas ataupun akses pendidikan lainnya. Ya, ini menarik sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh lembaga sosial, khususnya kalau kita bicara Dompet Duafa, sebenarnya sudah step ahead. Dompet Duafa ini lahir mendahului zaman. Dan kita bersyukur bahwa Dompet Duafa bisa menginspirasi. Ada kesadaran penuh pada waktu Dompet Duafa didirikan. Untuk mengatasi kemiskinan tidak bisa sendirian. Untuk mengelola dana begitu besar tidak bisa sendirian. Maka Dompet Duafa harus sadar sekali membuat namanya Institut Manajemen Zakat. Institut Manajemen Zakat adalah melatih kader-kader untuk mengelola Ziswaf di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi orang kemiskinan di Papua yang lebih tahu orang Papua, bukan orang Jakarta. Jadi kalau di sana didirikan sebuah lembaga Papua Peduli, wah itu keren sekali. Yang mengetahui kemiskinan di sana. Jadi kita tinggal men-sharing apa pengalaman kita, mereka suatu saat juga akan memberikan sharing kepada kita. Tapi ketika Dompet Duafa membuka cabang Dompet Duafa di Papua, nah ini namanya kita harus bertanggung jawab kepada cabang-cabang kita. Kita bukan perusahaan. Jadi kalau sekarang ada 400 kabupaten kota madya, 400 cabang Dompet Duafa, satu cabang punya 20 orang, kalikan saja berapa satu bulan untuk menggaji. Nah ini bebannya, ini harus cerdas. Jadi kontribusi Dompet Duafa dahsyat itu. Apalagi dengan tadi kalau kita mau betul-betul melihat kecerdasan. Inti dari pemberdayaan dua. Satu kemaslahatan, kedua kemandirian. Maka di dalam buku DDW, Dompet Duafa W, itu ada peran bidan. Dompet Duafa tidak usah harus menjadi ibu. Ibu itu harus melahirkan anak, menyusui sampai dewasa, dan ketika dewasa menjadi masalah, ibu tetap harus menyusui. Tapi kalau menjadi bidan, orang datang, dibantu dilahirkan, selesai. Yang tinggal bicara visi, bicara misi, macam-macam. Dan Dompet Duafa kembali di dalam urusan untuk pendidikan, sebenarnya luar biasa. Dompet Duafa dan lembaga sosial yang lain adalah lembaga strategis. Lembaga nirlaba sama seperti pemerintah. Tinggal sekarang Dompet Duafa tidak berhubungan dengan konstelasi begitu banyak pemegang kebijakan, kan cuma pembina beberapa orang, pengawas dan juga pengurus. Ini kan katakan 20 orang, cuma 20 orang loh kita diskusi untuk bicara tentang Indonesia. Nah bagaimana kita menularkan agar kemaslahatan terjadi, nah ini butuh kecermatan, butuh kelegowoan, butuh keleluasaan. Yang harus diingat, Dompet Duafa dana dari masyarakat, maka Dompet Duafa adalah milik masyarakat. Zakat itu recehan, jangan kembali recehan lagi. Maka ini dibutuhkan amil, harus hebat, bisa membangun sesuatu untuk pemberdayaan. Biarkan kemiskinan dibawa orang tuanya ke liang lahat. Cegah kemiskinan, jangan diwariskan. Dengan apa? Dengan pendidikan. Baik, jadi lembaga-lembaga sosial yang ada bisa ikut andil dalam memberikan pembangunan karakter selama pembelajaran jarak jauh ini, terutama melalui program yang mendukung proses pendidikan itu. Ya, saya tambahkan. Pemberian apa misalnya? Yang belum saya tulis adalah pemerintah harus belajar kepada lembaga-lembaga zakat. Satu, jujur. Kedua, kekompakan tim. Ketiga, independen. Keempat, tidak berpolitik. Kelima, fokus kepada apa yang mau dibangun. Kalau pemerintah ini bercita mensejahterakan bangsa, namanya welfare state, maka orang kaya itu menjadi perbendaharaan. Orang miskin tanggung jawab negara. Pertanyaannya, apakah negara seperti itu? Maka harus belajar kepada lembaga zakat. Lembaga zakat itu harus dapat trust dari masyarakat. Agar dapat trust harus seperti apa? Karena pemerintah dengan lembaga zakat sama lembaga nirlaba. Pemerintah hidup dari pajak. Sementara lembaga zakat hidup dari donasi. Sama. Kalau pajak dipaksa oleh masyarakat, zakat dipaksa oleh Islam. Kan sama-sama itu. Nah, ada perbedaannya, lembaga pemerintah sangat politik, lembaga zakat itu tidak boleh berpolitik.
Itu karakter-karakter semua isinya. Gitu. Kalau saya di awal sudah ikut berpolitik, satu partai ke sana kemari, donatur saya kecewa. Karena dia partai lain. Ya. Nah, dia partai atau dia curiga, jangan-jangan Pak Edi Sudewo ke partai A, nanti mustahiknya harus partai A itu, nusuknya. Nah, itu merusak. Gitu. Baik. Menarik sekali. Nah, ini Pak Heri tadi udah menjabarkan segalanya tentang membangun pendidikan karakter di masa pembelajaran jarak jauh ini. Nah, mungkin ada closing statement dari Pak Heri, silakan terkait hal ini. Ya, lembaga zakat untuk berkarakter itu memang harus melatih. Tadi juga sudah diungkap. Dan malam ini saya juga Zoom itu. Jangan sampai salah kelola zakat temanya. Satu, lembaga zakat harus independen. Kenapa harus independen? Karena lembaga ini didanai oleh masyarakat, bahkan termasuk CSR yang bukan muslim. Harus independen. Tidak boleh kita mengacu kepada satu dua kepentingan. Kedua, lembaga zakat harus tidak berpolitik. Politik tiga, ada politik praktis, high politik, hidden politik. Itu penjelasannya panjang. Ketiga, lembaga zakat harus netral objektif. Dia netral kepada khilafiyah dan objektif untuk melihat fokus pada tujuannya. Dan keempat, lembaga zakat harus non-rasial. Di luar zakat, ziswab boleh untuk masyarakat di luar muslim. Tapi zakat memang hanya untuk muslim. Dan itu tidak besar, 2,5%. 4. Dan ada satu hal yang berbahaya bagi lembaga zakat. Apa itu? Kepentingan. Jadi kalau saya sudah punya kepentingan, maka lembaga zakat akan saya siasai untuk kepentingan saya. Nah, itu kembali kepada nurani saya. Baik, baik. Oke, nah mungkin satu lagi nih Pak Heri, mungkin pesan-pesan untuk insan muda nih terkait saat ini sedang proses pembelajaran jarak jauh, bagaimana untuk membangun karakter, poin terakhir nih ya untuk insan muda, bagaimana untuk bisa tetap membangun karakter selama masa pembelajaran jarak jauh ini, gitu. Sepatah dua patah kata itu untuk menyemangati para insan muda yang sedang mengalami pembelajaran jarak jauh saat ini. Ya, pertama harus menyadari betul untuk apa belajar. Untuk apa dan untuk siapa ilmu. Generasi milenial kita atau generasi Y kita hari ini tahu betul bagaimana cara mencari uang. Tapi jangan-jangan tidak mau tahu kapal ini sekarang dimiliki oleh siapa. Secara fasilitas, anak-anak sekarang kadang-kadang saya bingung. Saya makan di sebuah restoran, anak sekarang makan di situ ya. Saya butuh waktu 40 tahun untuk sampai di restoran itu. Anak-anak milenial sekarang mungkin 3 bulan kerja sudah di situ. Ini kemudian luar biasa. Tapi patriotisme, bagaimana membangun negara ini, itu harus dicamkan betul-betul. Dan ketika itu jujur kepada diri sendiri, maka insya Allah akan terbawa. Soekarno mengatakan ini, beri aku 10 orang tua, aku goyang Semeru. Beri aku 10 pemuda, aku goyang dunia. Sekarang beri aku 10 pemuda lebay, aku goyang dangdut. Berbahaya sekarang. Ya, bahaya itu. Ini statement yang kira-kira mudah-mudahan bisa diserapi. Karena Anda mau milenial, saya old kolonial, kita hidup di Indonesia. Negara ini punya cita-cita. Kalau Anda tidak tahu cita-cita Indonesia, Anda berada di tempat yang keliru, di waktu yang keliru. Fasilitas sekarang enak sekali. Mudah sekali itu cari uang. Saya ini Masya Allah, jadi makanya seperti tadi 40 tahun saya di restoran ini, Anda 3 bulan kerja sama-sama. Tapi kita hidup di Indonesia. Maka ketika itu patriotisme kita tumbuh, maka setiap orang punya kontribusi untuk negara ini. Oke. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Heri atas tadi pemaparan yang telah disampaikan, juga ilmunya macam-macam yang menginspirasi kita semuanya, terutama juga insan muda. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Heri. Ya, baik insan muda, sebelum pamit sekali lagi saya juga mau mengajak insan muda semuanya untuk ikut berpartisipasi kolaborasi kebaikan nih di program Pelajar Berjuang Belajar. Ini pembelajaran jarak jauh. Ini adalah program untuk memberikan bantuan pendampingan belajar, gawai atau gadget,
juga kuota internet bagi pelajar yang membutuhkan di tengah pandemi ini. Nah, caranya gimana nih? Caranya juga gampang banget. Teman-teman insan muda cukup bisa langsung transfer ke rekening yang ada di bawah ini, yang ada di layar, ataupun scan barcode yang tertera di layar, ataupun insan muda bisa mengunjungi kanal donasi.dompetduafa.org/peduli pendidikan. Nah, itu dia, kita tunggu ya partisipasi aktifnya dalam menularkan kebaikan untuk sesama. Oke insan muda, itu dia tadi perbincangan saya dengan Pak Eri tentang membangun karakter terutama di masa pembelajaran jarak jauh ini. Semoga bermanfaat, dan saya Vini Auliani dan juga narasumber istimewa kita kali ini Pak Eri, kami berdua mohon pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.